diambillah ilmu Jawa Barat. Iya, diambil ya. Karena apa? Dari Jawa Barat berantau ke sini apa terang dia membawa. Maaf tadi teh pas sama bapak siapa tadi? Lupa lagi. Bapak siapa? Bapak Rostam. Bapak Rostam ini. Yang Bapak ini, itu? Pak Rustam. Ini Pak Suwardi. Pak Suhardi, Bapak Rostam sehari-hari apa itu? Nah, ini bagian pekaretan ini. Ah, Kita perkaretan. punya petani ini. Pak, Kebunan. kebetulannya jam segini udah selesai karetnya. Ah, Udah selesai. Oh, orang Rejang ya Pak. Pasti tahu orang Sunda itu pasti tahu ya. Nah, orang Sunda kebanyakannya kami orang Bandung belum tentu tahu orang Rejang itu kan. iya. Nah, makanya saya pengen pengenalin budaya apanya. Ya orang Rejang itu ramah-ramah pertama ya Pak. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ibun dimanapun Anda berada. Nah, di kesempatan kali ini saya berada di wilayah masih Kabupaten Bengkulu ya, Provinsi Bengkulu. Nah, di sini tuh kebetulan saya mampir di tempat budidaya ikan ya. Nah, kebetulan di sebelah sini ada, nanti kita kenalannya sama bapaknya di sini sambil ngobrol-ngobrol ya. Nah, ini tempat kolam ikannya. Ini sawit semua ya. Ini ya di sini saung itu tempat tinggal bapak. Nah, sekalian kita kenalannya sama bapak yang ada di sini. Bapaknya lagi Pak, alhamdulillah lagi nyantai ya di sini, lagi aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Pak, pun maaf ganggu ya, sama bapak siapa ini? Pak Suwardi. Pak Suwardi. Bapaknya maaf, Pak Rostam. Pak Restam. Iya. Bapak ini lagi istirahat ya. Nah maaf Pak, saya boleh ngobrol-ngobrol Pak? Boleh ngobrol-ngobrol di sini. Boleh. Nih. Saya kebetulan pas lewat ya dari tadi habis jalan-jalan Pak di sini. Lewat ke sini kebetulan lihat ada kolam ikan Pak. Nah, kolam ikan ini punya Bapak sendiri Pak? Ya, punya sendiri. Alhamdulillah ya. Pak, jarang-jarang ya di sini ada kolam ikan, apalagi di apa namanya di tengah-tengah. Ya, tengah dusun ya maksudnya. 1-2 dusun. Oh. Nah, kebetulan kalau ini ikan ini kan air irigasinya nggak ada ya. Ini ada irigasinya, cuman Mau dibuat. Iya. Nah Pak, kalau irigasi ini dari mana? Apa bikin sendiri apa dari pemerintah Pak? Sendiri kan. Modal sendiri. Modal sendiri. Belajar. Pak, Pelajari dengan tenaga sendiri, tangan enggak. sendiri. Kalau di sini pakai bahasa non? Bahasa apa? Yang di sehari-hari kalau ngobrol bapak sama bapak itu pakai bahasa apa? Bahasa Rejang. Bahasa Rejang. Ya, Oh, bahasa Rejang. Kalau bahasa Sunda tahu nggak? ngerti. 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 Banyak orang Sunda juga di sini ya. Ya. Ini menurut bapak nih orang Sunda kayak gimana? Maksudnya pendapat bapak kalau orang Sunda itu kayak gimana orangnya? Ya, Hah? pendapatnya kalau orang Sunda itu Mm-mm. ya kita udah pernah. Cirebon. Oh, Cirebon. Nah, di Cirebon di Jawa Iya, iya. Barat. Berarti Nah, ada ilmunya juga dari sana mungkin ya? jadi kita membawa amanah. Nah, bagi Oh. Sumatera kita membawa amanah. Iya. Nah, jadi dari amanah dari Gunung Jaya, Sunan Bonang. Oh iya iya. Ya juga kita di
diarahkan supaya pekerjaan kita menjadi contoh. Jadi contoh buat yang lain ya. Contoh bagaimana menarikkan umat manusia untuk menjalan yang baik. Oh. Nah, tidak ada caranya lagi. Di sini ada istilahnya mempunyai luas wilayah perkebunan, apa karet, apa sawit kan bermacam-macam. Cuman ini yang belum ada. Yang ikan ini ya. Ini kan kalau ikan ini Pak buat pemasaran juga mungkin nggak susah juga kalau ikan ini ya. Nah, buat juga ikan ini mempunyai apa jiwa. Nah, jadi jiwanya maksudnya tadi pengikutan arah. Iya. Dia membawa arah untuk mempelajari dan membawa contoh. Iya. Menunjuk jalan baik. Itu aja. Nah, kemudian di sini kita setelah melihara ini juga kita dapat hidayah istilahnya dari kawan-kawan kan untuk memikat hatinya bagaimana dia mau mengikuti. Pak, iya. Akhir-akhirnya kita berjalan lah guyur dengan sabar. Iya. Gitu. Berarti awalnya mungkin Bapak itu dapat ilmu itu dari orang Sunda apa dari Sunda, dari Cirebon. Oh, jadi dulunya Bapak ini gaul sama orang Sunda, ada teman orang Sunda ya. Nah, dari sana itu kemungkinan kepikiran lah ada pikir buat ini ikan ya, budidaya ikan jair ini ya. Ikan juga dari mimpi juga kita arahkan kemana kan, jalannya ke arah ke Unit kan gitu. Nah, suruh ke sana. Pas sana pas kita di sini kepepet pengolahan ikan ini dari pakan tidak punya modal. Kemudian kita datangkan ke orang Sunda. Kemudian dia mengasihkan pengerahan, menerjunkan pakan, pemodal, sampai sekarang juga. Dari bibitnya, mulai bibit itu ya? Dari bibitnya, Pak, ini dari apa? Dari ilmu pekerjaannya, dari bibitnya, dari peletnya, juga kemudian nantinya keluar lubang pengeluarannya juga ke orang Sunda, Jawa Barat juga. Iya. Pak, untuk kendala ya, Bapak itu kan di sini kendalanya dari pengembang biak budidaya ikan jair ini, kendalanya selama ini yang dirasakan itu Bapak apa aja sih? Begini, selama ini pada tahun 99 kita bergabung dengan orang Unit yang pendatang dari Jawa Barat. Nah, pada zaman itu dia sangat susah. Ekonominya belum begitu lancar, baru-baru ini kan diteran. Iya. Nah, kemudian waktu itu pada saat tahun 99 jelang 2000 dia ngikut kita main ke hutan, berkebunan, bermain kayu, bikin pondok kan. Nah, kemudian dia tahun 2003, 2002 kita merantau. Pas ketinggalan kita dia berkembang di daerah perikanan, jadi perikanan, daratan jadi pengairan. Iya. Orang susah jadi nyaman, istilahnya meningkatkan usaha hubungan dari Jawa ke Sumatera. Itu kendala di sini kayak airnya ada kendala nggak Pak? Nah, seperti airnya juga kita mendapat pengarahan juga dari transmigrasi dengan waktu itu dari departemen menteri dari Jawa, sama dengan dari pihak perikanan. Berarti selama ini Bapak udah ada bantuan buat pengairan kalau di sini ini apa? Belum ada, ini rencana ini Pak. Rencana ini kita kemarin berapa hari sudah kita membentukkan kelompok. Kelompok ya. Rencana biar mendaftarkan diri ke pihak pemerintahan. Bagaimana dia bisa menanggapi atau membantu kita supaya tujuannya tercapai, sukses kan gitu. Berarti istilahnya itu biarlah Bapak dulu yang ngerasain gimana caranya ini. Nanti kalau gimana ini udah istilahnya panennya udah mulus ya kayak ini, berarti untuk budidaya ikan ini bisa dikembangbiakan lagi sama yang lain itu. Jadi para tetangga yang dusun sini itu bisa merasakan kalau punya lahan gitu ya, ada lahan buat bisa
Apalagi kalau udah di sini udah ada irigasi ya, khusus buat kayak ya buat kolam ikan. Nanti mungkin kalau ada pemerintah yang masuk ke sini dibikinlah irigasi buat kolam-kolam ikan. Jadi dampaknya itu ke yang penting ke masyarakat luas ya Pak ya. Ya. Kerjasama dengan Iya. masyarakat yang Iya. punya lahan setempat. Pak, untuk hamanya sendiri di sini ada hama ya, maksudnya hama kayak yang kan di sini Bapak sendiri ya? Iya, sendiri. Ya maksudnya kayak di gubuk ini ya Pak, di rumah ini, di rumah saung ini. Iya. Bapak tinggal di sini malam juga agak Malam. bermalam. Nah, Malam sendiri. selain ikan Pak, apa aja kegiatan? Kan nggak mungkin kalau ikan terus ya. Kalau ikan kan ada waktu-waktunya, jadi bisa santai. Kalau cuma ngasih pelet, kalau pagi mungkin berarti cuma 2 kali dalam sehari. Itu paling 2 kali Pak, apa 3 kali? Ini kasih pangannya 2 kali apa 3 kali? Ini tergantung cuaca ini. Kalau memang cuaca panas, hujan. Berarti ini 2 kali. udah siap panen atau berapa bulan lagi panennya? Ini sudah hampir 4 menjelang 5 ini. Biasanya yang rata-rata itu berapa bulan? Kalau di sini rata-rata 5 bulan. 5 bulan. Oh, Mungkin ini beberapa hari lagi mau panen. bibit kan gitu. Oh Dibongkar, dipisah mungkin yang mau Ya, yang mana dijual. jadi ini yang ini dijual, masukkan lagi bibit Oh iya, jadi manjang terus ya. kecil. Ya. Nah kebetulan Bapak juga enggak itu ya, enggak itu aja apa, ada sawit juga ada ya. Di belakang Bapak ini kebun sawit Galuh nih, semua sawit, karet ada juga. Pak, sawit juga Bapak ada sawitnya, pohon Ya, sawit. ada dulu dia juga sawit ada, tapi yang ini kan belum beres ini. Ini mulai belajar lagi ini, Bang. Nah Cara Bapak juga ada kambingnya itu. Nah teknik dari pertanian ini, yang kecil ini. Pak, di sini Bapak juga punya kambing. Itu kambing hutan apa? Itu 5 ekor. Hah? Kambing hutan bukan? Ya kan. Nggak punya Bapak katanya. Jadi 5 ekor. punya kambing, ada bebek juga ya. Bebek, ada ayam. Ada ayam, jadi alhamdulillah ada yang nemeni apa ya. Di sini tak ada yang nemenin. Nih sawitnya kebetulan lagi nggak ada buahnya ya, soalnya itu juga lagi menyemai ya, nyemai apa namanya, penyemaian. Lumayan belum jadi. Pak, berarti itu semayan itu dari atas Dari atas, dari yang pilih yang bagus. Oh dipilih, nggak asal-asalan. Enggak asalan. Memang batangnya kita cari mana yang mengizinkan gitu. Mana yang buat dibibitkan, mana yang enggak ya. Iya. Kirain yang pada jatuh gini kan ada bibitnya. Nah kayak yang di bawah-bawah ini kan banyak bibit. Kalau dari dijatuhkan ini bibitnya takutnya di mana, buah muda kan, buah. Lah, nantinya takutnya udah lama-lama nunggu ya, maksudnya hampir 3 tahun pas hasilnya itu nggak sesuai sama harapan kita. Kalau bukan bibit unggul, Harapan kita kan kalau kita melihat pemandangan, umpamanya dari bibit batang, ya kita awali batangnya itu bagus kan, nah, maka kita usahakan biar supaya dia mau mengikuti yang bagus. maaf tadi teh pas sama Bapak siapa tadi, lupa lagi. Bapak siapa? Pak Rostam. Bapak Rostam ini. Yang Bapak itu? Ini Pak Suwardi. Pak Suhardi, Bapak Rostam sehari-hari apa? Nah, ini bagian pekaretan ini. Ah, perkaretan. Punya petani ini, Pak, kebunan. kebetulannya jam segini udah selesai karetnya. Udah selesai. Oh, tadinya mau ikut saya jalan-jalan ke kebun sambil bantuin. Iya. Nanti kapan-kapan lah saya bantuin ya. Ya. Lumayan kan ada sampingan saya. Pertanian kelompok gitu. Oh, yang Bapak Punya kelompok pertanian karet, tetapi belum jalan karena belum. karetnya udah itu dari mulai bibit ya Pak sampai ke panen itu, sampai bisa disadap itu nyampe 2 tahun. Enggak, nyampe 5 tahun. Oh, 5 tahun itu udah siap. Udah siap bisa. Berarti itu juga bibitnya juga bibit unggulan juga. Iya, bibit unggulan. Spek. Ya maksudnya nggak asal-asalan nanam gitu ya. Jadi Pak, kebanyakan ya sekarang orang yang budidaya apa namanya sawit itu ya, tadinya karet kok larinya ke sawit, kenapa itu? Banyak yang karet dibongkar diganti sama sawit. Ya itu sesalah memahami. Oh. Karena hawa ini kadang-kadang punya pengaruh. Karena kadang-kadang para itu sangat harga menurun, sawit ada meningkat, naik harga. Padahal mah kan seimbang ya Pak ya.
karet sama karet sama sawit itu nggak bisa dipisahkan. Di mana ada sawit pasti ada karet gitu kan? Ya harusnya dipisahkan, itu nggak bisa. Nggak, maksudnya di perkebunan gitu. Iya, iya. Di mana ada karet pasti ada perkebunan sawit gitu kan? Nah, Itu seharusnya ada semua. Karet kita butuh, sawit kita punya sebagusnya. ya jadi kalau sawit itu 2/2 minggu. 5 hari ya, per 2 minggu sekali panen. Kalau karet Pak Setiap hari. tiap hari Tiap Pagi. 3 hari. 3 hari. Berarti pas Kalau- 3 hari dapat uang gitu ya, Ya, langsung jual. Ya kalau kerjanya terus ya tiap hari termasuk. Hah? Oh itu kalau tiap hari. Berturut-turut baru dapat duit. Gini kan kalau ini hari ini misalkan hari ini cerah ya Pak, pagi cerah. Nah sorenya misalkan mendung, ada gerimis hujan. Ngaruh juga kalau karet. Ngaruhnya gimana? Pusat ngaruhnya. Jadi banyak jadi karetnya, tadinya kecil sedikit jadi banyak kan? enggak. Kerja dulu. Kurang lah masalahnya. Pak, saya mau dengar nih ngomong bahasa Rejang kan, orang Rejang ya Pak. Pasti tahu, orang Sunda itu pasti tahu ya. Nah orang Sunda kebanyakannya, kami orang Bandung belum tentu tahu orang Rejang itu kan. Iya. Nah makanya saya pengen kenalin budaya apanya ya, orang Rejang itu ramah-ramah pertama ya Pak. Ya kedua asik lah istilahnya. Kalau mau tahu sebetulnya orang Rejang sama orang Sunda itu dua beradik. Iya. Nah, Ya kebanyakannya kan orang Bandung itu, orang mana itu bahasa apa kan, saya pakai ngomong bahasa Rejang, dengar kan rata-rata nggak paham, nggak tahu itu bahasa apa. Taunya orang Sunda mah pasti orang Rejang mah, orang lagi ngomong pasti oh itu orang Sunda. Soalnya ya kalau di sini Rejangnya masih Rejang keturunan. kalau di Bengkulu ada berapa bahasa? Kalau di Banyak. Bengkulu bahasa ada 4. Pertama Rejang, Rejang, kedua Serawai, Serawai, Melayu, ketiga tuh, Pekal, Pekal, Muko, pesisir, udah 5 tuh. Terus Enggano, Enggano lah masuk pesisir itu. bahasa Enggano kan beda lagi. Ya. Udah 6 ya. Bapak Gimana? bisa berapa bahasa di Bengkulu? Berapa ya? Rejang, Au. Serawai. Bisa Serawai. Ngerti. Ngerti. Kalau tapi ngucapin kurang lancar gitu ya. Ya. Apa namanya tuh? Melayu Melayu. tuh terutama ya. Oh iya, Melayu itu bahasa Bengkulu asli ya. Bengkulu. Kalau Pokoknya bahasa Melayu lah, bukan Oh. Bengkulu. Di mana-mana Melayu ada, Oh. bukan di Bengkulu. Mm-mm. Di di Malaysia juga Melayu, di Medan juga Melayu. Oh, bahasa Indonesia yang beda ya. Nah, berarti di Indonesia ini Melayu. Bahasa Sunda bisa. Yang bisa ngertos ya dikit. Ngertos salitnya. Ya. Alhamdulillah ketemu sama Bapak di sini lagi. Pak, maaf saya ngeganggu nggak di sini aktivitas Bapak? Ini termasuk pembukaan ini. Pokoknya sekarang ini aneh nampaknya. Iya. Orang dagang kok bisa Iya. mencari sejarah. Jadi Iya, jadi alhamdulillah ya. Jadi saya di sini pertama ikut silaturahmi ya Pak ke Ya, sini. betul. Kedua, jadi ikut ya namanya kalau saya kan kalau di Jawa Barat udah nggak aneh. Di sini saya pengen cari suasana baru mengenalkan budaya orang Rejang kayak gimana gitu kan, biar orang Sunda itu pada tahu sebetulnya gitu. kalau budidaya kita Rejang ini susah kita perkembangkan. Makanya biar saya orang Sunda itu tahu oh ini orang Rejang katanya, kan orang Bengkulu katanya kan. Iya, iya. Nah kalau saya juga jalan-jalan kan di sini sambil keliling-keliling terus Pak. Ya, Alhamdulillah. Istilahnya susahnya begini. Rata-rata di Rejang ini pedusunan, dia tidak berani mengasihkan contoh. Nah, mungkin tadi yang baik. Jadi yang contohnya kekerasan. Iya. Kekerasan ini bisa menghancurkan suasana. Au. Nah, itu yang makanya. Iya. Jadi seperti saya kan lahir di Bengkulu. Kepikiran dari mana bikin kolam kayak gini Pak? Dulunya gitu kan mungkin ada kan orang sini itu jarang yang punya kolam ya rata-rata. Nah Bapak itu sampai bisa kepikiran bikin kolam kayak gini dari mana asalnya? Nah, jadi punya
berpikir ini kolam, Ya. udah dari mimpi desain mengawalinya. Dari cita-cita mungkin ya. Nah, dari cita-cita, Tahu. mimpi kan istilahnya mimpinya itu khayal lah gitu. Iya iya. Nah, pas itu kita bergabung lah dengan dari pendatang ya dari Jawa Barat. Bagaimana ilmunya bikinkan kolam, terus dia menerangkan kan. Pertama harus sabar, kan? Iya. Sabar, harus bijaksana. Kemudian kita punya berpikiran di sini kan termasuk daerah-daerah pinggiran yang apa nama tuh tinggalan ekonomi termasuk. Di sini kan boleh katakan ini perikanan kolam ini cuma baru-baru satu ini bergerak. Baru berarti di daerah ini cuma Bapak aja dulu, baru Nah, Bapak. baru ini yang di termasuk kita tinggal di desa ini Iya. baru satu inilah. Bapak inilah yang baru ini. Nah, kita juga dari ilmu budidaya ini tadi terpaksalah ilmu Jawa Barat. Iya, diambil Karena ya. apa? Dari Jawa Barat berantau ke sini apa terang dia membawa apa nama tadi? Nah, Sobat Tribun, saya minta izin sama Bapak, katanya boleh ya keliling lihat suasana perkolaman sama perkebunan. Ya, Nah, silakanlah keliling. perkebunan kolam ikan Bapak ini alhamdulillah pengairannya itu sangat Cobalah. ini ya. Nah, ini Pak, ini Ya, saya silakanlah Mah. keliling. masak juga di sini, Pak. Ya, bukan. Kalau batasnya dari sampah. Enggak, kalau Bapak masak kayak di itu ya, tempat masak. Keliling ini semua Oh, pekerjaan yang iya, dari jadi- Jawa ini. Jadi Waktu kemarin Nah. kan ini aja buat buktikannya. Jadi keadaan sekitar. Nah, Sobat Tribun, jadi batas kolamnya itu sampai sana 1, 2 sama yang iya. Kenapa banyak akarnya? Gampang nyanggul mah, Pak. Kalau nggak bisa sama saya nyanggul. Saya ahlinya nyanggul. Iya.